Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, program SSO Susilawati Susmono Official menyajikan tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini menghadirkan narasumber seorang tokoh masyarakat Jogja, Bapak Mariana Mardiko Wibowo, SOSI, dengan tema Bangkitnya Kehidupan. Selamat menyaksikan. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, Ibu, kami sehat-sehat saja, walaupun cuaca agak dingin. Ya, bisa hadir dalam channel Susilawati Susmono Official dan tidak sedikit pun disangka-sangka ya. Iya. Kita dapat bertemu dan bersinergi. Nah, bagaimana melanjutkan dari tajuk awal aransemen kehidupan ini, dan di dalamnya ada dinamika kehidupan. Bagaimana pandangan Gus Yon tentang mata rantai itu yang terkait dengan dinamika, ada tentunya tentang pahit getir kehidupan. Ada titik di mana bangkitnya kehidupan. Nah, bangkitnya kehidupan menurut pandangan Gus Yon bagaimana? Bismillah ya, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Dalam sejarah Indonesia pun juga mengalami secara nasional tuh atau Nusantara menghadapi gelisah, kegetiran karena dijajah ya. Kemudian kita secara bangsa itu bangkit untuk melawan penjajah, kemudian juga kita alhamdulillah bisa bangkit dan merdeka tahun 1945. Itu dalam konteks sejarah. Dalam konteks pribadi, dalam konteks kehidupan, setiap manusia itu mengalami fase-fase kebangkitan yang berbeda-beda ya. Untuk secara pribadi, kebangkitan seseorang itu ditandai dengan memang mengalami pahit getir, kemudian banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak cobaan-cobaan yang mungkin sampai titik nadir yang paling rendah. Karena apa? Karena ya itulah itu, tapi kita mensikapi waktu itu harus itu termasuk salah satunya kasih sayang Allah kepada hambanya, itu sebagai trigger untuk bahwa seseorang itu harus ada kebangkitan. Dalam diri saya pun juga mengalami begitu juga, mengalami pahit getir dalam kehidupan, dalam pengertian menerawang kosong di dalam jiwa saya dulu memang terang kosong. Walaupun banyak literatur, banyak baca bayan, tapi ternyata itu menambah beban pemikiran, menambah beban kita. Belum ada kepuasan dan sebagainya. Alhamdulillah kami kan istilahnya ya mohon pada Allah untuk dibimbing untuk mendapatkan suatu kebangkitan yang sesuai dikehendaki Allah. Itu kami istilahnya dituntun, ditunjukkan kepada Allah untuk ibaratnya ada cahaya kecil untuk menuntun kami untuk mendapatkan cahaya yang lebih besar itu. Ya itulah yang titik kebangkitan yang sebenarnya itu yang menurut saya adalah suatu kebangkitan yang sejati lah, itu yang menurut pandangan kami. Intinya kebangkitan dalam pandangan Gus Yon itu adalah cahaya. Setitik cahaya membesar. Bangkitnya itu kalau dia setitik lalu membesar. Itu. Nah, manfaat cahaya itu dalam kebangkitan itu apa, Gus? Oh iya. Itu sangat banyak sekali ya. Realitas cahaya itu apa? Realitas cahaya itu membuat pencerahan pemikiran kami, membuat pencerahan dalam kehidupan kami akan lebih tertata dalam mengatur ritme kehidupan, termasuk di dalamnya itu kan kita termasuk SSO Susilawati Susmono Official itu kan juga mengalami penderitaan yang mungkin cukup lama, 20 tahun katanya ya. Itu termasuk penderitaan yang sangat yang sangat akut menurut saya. Jadi ini hari inilah yang kita sebut sebagai kebangkitan kita sebagai bangkitnya SSO. Inilah momen yang sangat bagus
untuk apa ya, untuk melangkah yang lebih bagus lagi, untuk berkiprah di dalam skup pribadi, dalam skup masyarakat pada umumnya, kemudian menyekupi atau memayungi kebangkitan secara menyeluruh ke bangsa, atau mungkin ke mayungi seluruh. Nah, bagaimana tahunya kalau setitik kebangkitan itu terakumulasi dalam kebangkitan nasional? Ada bagiannya Gus Yon ada di dalam kebangkitan itu atau tidak ada dalam kebangkitan itu? Bagaimana untuk menyikapinya? Dengan cara apa tahunya? Ya, kami ibaratnya ya, kebangkitan itu dalam hiroh kami, itu di dalam benak kami, dalam gerakan kami itu mendekati atau mengapprovement kepada para tokoh-tokoh, kemudian untuk memberikan masukan atau memberikan saran lah, walaupun itu silent ya, sifatnya silent. Kami mengadakan itu walaupun mungkin hasilnya belum maksimal. Memang ya, yang penting kita bergerak untuk situ. Karena apa? Karena kami melihat kebangkitan yang sejati itu, kalau ibaratnya banyak orang yang bangkit banyak kebangkitan, itu akan menumbuhkan kebangkitan yang secara kolektif yang untuk menuju suatu nation atau bangsa yang beradab. Itu menurut saya itu kebangkitan ke situ. Apakah indikator kebangkitan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terakumulasi dan secara olah kebangkitan itu sendiri dari seluruh orang-orang yang bangkit itu menjadi sangat manfaat? Ya, banyak manfaatnya. Ya, karena apa ya? Ya itu memang indikator pengukurnya itu apa? Kalau kebangkitan nasional itu sebetulnya dulu itu pernah terjadi sehingga momen itu dijadikan parameter untuk sekarang ini. Apa korelasinya? Hubungan atau korelasi yang sangat signifikan adalah ya, ibarat seharusnya bangsa ini atau pada individu ini memangkas semangat founding father kita untuk mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara. Tetapi kenyataan sekarang ini ya belum tampak, malah agak terbalik gitu loh. Semangat nasionalisme dulu itu kan besar ya. Tapi sampai ke sini kok malah mengerucut semakin kecil. Itulah PR kita sebagai diluncurkannya Susilo-Bati-Susmono itu salah satunya untuk menerangi, walaupun mungkin kecil atau itu diharapkan nanti akan membesar, kemudian mempengaruhi secara lebih besar. Itu harapan kami yang sesungguhnya itu. Begini Gus, kalau kita punya nurani punya nurani, terketuk hatinya memandang sesuatu bahwa ini antara bangkit dan tidak bangkit atau setengah bangkit atau tenggelam, antara bangkit dan tenggelam ini sangat kontradiksi ya. Nah, bagaimana setelah bangkit tapi tenggelam? Ada yang tenggelam tapi bangkit akhirnya, kan? Nah, bagaimana menyikapi antara bangkit dan tenggelam, dan dulunya tenggelam dan bangkit pada saat kita kemerdekaan? Bagaimana kalau ditenggelamkan lagi dan bangkit lagi? Ada nantinya suatu saat. Kalau ditenggelamkan saat ini, apakah ada bangkitnya lagi nanti? Atau yang bangkitnya dulu itu tidak pernah tenggelam? Bagaimana pandangan Gus? Seorang tokoh di dalam masyarakat, pengabdian masyarakat, banyak bergaul dengan masyarakat. Saya melihat di dalam setiap tokoh itu ada nilai kebangkitan. Tetapi apakah tahu kebangkitan yang bagaimanakah untuk merawat kebangkitan itu sendiri? Ya, secara holistik ya. Secara holistik itu memang antara
top up di atas sama di bawah tuh ada sinergitas. Ya. Sementara ini saat ini memang ibaratnya tenggelam. Menurut pandangan kami ya, hal itu dibutuhkan apa ya, semacam kerja secara kolektif untuk membangkitkan ke masa kejayaan yang dulu. Artinya pernah ada Ya, kejayaan, ya. lalu tenggelam dan bangkit. Saat ini bagaimana korelasinya di masa sekarang ini yang tenggelam dan bangkit itu? Ya, menurut kami, Apakah terawat dengan baik, tetap bangkit setelah kebangkitan nasional? Apakah ini perawatannya ibarat bunga itu tidak mengembang kebangkitannya, atau sebaliknya mengembang? ya menurut saya ya belum ya, mengembang pun belum begitu. Belumnya itu parameternya apa ya, Gus? Ya banyak ya indikatornya ya. Kalau di Sebenarnya- masyarakat suka bergaul, ngomong nggak? Ya, Sering diskusi nggak? ya secara intensif kan juga ada forum-forum diskusi Tokoh-tokoh itu ya itu memang masyarakat. ada secerca harapan ya. Karena apa ya? Ya terus terang kami mengharapkan para tokoh itu sebenarnya ibaratnya harus didorong untuk bangkit. Karena beliau-beliau itu memegang peranan. Kalau dia tuh di dalam dirinya belum bangkit, itu amat susah, sulit untuk membangkitkan secara Yang kolektif. kelompok besar ya. Ya, karena apa itu kunci, karena pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya integritas yang tinggi otomatis merambah ke bawah. Nah, walaupun di bawah ini baik, tapi kalau yang atasnya tidak bagus, otomatis akan semacam sia-sia itu menurut saya. Nah, di sini kuncinya disebut tadi tokoh-tokoh yang bangkit di masa lalu, jika terus terawat dengan baik, terus mata rantai bangkit itu tidak akan pernah tenggelam. Nah, bagaimana keadaan itu kalau kita hubungkan dengan kondisi antara bangkit dan tenggelam itu, apa yang bisa kita lihat dari saat ini? Apakah bangkit atau tenggelam? Ya, ini ya, itu Pandangan termasuk masyarakat kalau kita bergaul kan banyak nih. Iya, ya. Gus Yon bergaul. Pandangan masyarakat itu terhadap saat ini itu mengeluhnya tentang kebangkitannya untuk tenggelam atau sedang mekar-mekarnya kebangkitan itu? Ya, secara kolektif tuh masih tanda tanya, tetapi di dalam masyarakat banyak pro dan kontra ya tentunya pendapat itu, tapi saya bisa memberikan analisis bahwa kebangkitan itu akan muncul. Kebangkitan Walaupun akan muncul. Optimis karena apa ya, dari gerakan-gerakan dari para yang ibaratnya silent itu mengadakan semacam konsolidasi untuk membangkitkan secara personal dulu, kemudian nanti akan menjadi suatu kebangkitan secara kolektif. Ya, itu saya optimis ya. Karena apa? Karena sesuai dengan ramalan atau semacam estimasi para leluhur kita, itu memang akan mengalami semacam pasang surut. Tetapi ini pada saat ini kan sebenarnya fase sedang surut. Ini diharapkan nanti akan naik. Karena apa ya? Ada risetnya, ada banyak pembicaraan di luar sana bersama para tokoh saat bergaul, karena sebagai tokoh masyarakat banyak pergaulan di luar sana menyatakan sedang surut kebangkitannya. Iya, karena apa ya, melihat situasi kondisi yang real di masyarakat begitu, kemudian secara individu utamanya juga masih terjadi ketimpangan dan sebagainya. Kemudian para pemikir-pemikir pun dia tidak bisa menampakkan diri secara vulgar, dia ibaratnya diam dulu menunggu wait and see gitu. Tapi ada tokoh-tokoh terakumulasi di masa dahulu saat ini muncul, hanya tidak mau memperlihatkan. Dia belum timingnya atau waktunya tuh belum saatnya dia tuh tampil. Ya. Gus, dari pembicaraan kita ini ada tergelitik di hati ya, ingin tetap menjaga kebangkitan ini. Nah,
Apa tipsnya untuk kita semua supaya kebangkitan ini dirawat dengan baik? Ya tentunya tidak lepas dari peranannya sangat mendasar menurut saya. Jadi ya kita harus saling tegur sapa, saling mendorong, saling membantu untuk meningkatkan kualitas di dalam mengembangkan jati diri kita, atau setelah ditemukan jati diri itu kan harus dikembangkan terus, karena Allah kan maha tak terbatas, karena ya itu kita tidak puas dengan capaian-capaian spiritual yang telah dicapai, karena itu akan terus berkembang terus dan memang tak terhingga. Jadi menurut saya ya harus secara kolektif saling memberikan masukan atau memberikan saran kritik yang sifatnya membangun untuk kebersamaan, untuk kebangkitan secara individu ya bangkit, kemudian secara kolektif akan menjadi suatu kebangkitan yang lebih besar lagi untuk menata kehidupan yang lebih sejahtera bagi generasi yang akan datang sekarang dan akan datang. Itu ada secerca harapan untuk anak cucu kita, tuh ada harapan hidup yang lebih baik lagi. Itu endingnya harapan hidup lebih baik untuk anak cucu ke depan. Itu hasilnya nanti, buahnya. Alhamdulillah. Ya. Pancasila Sakti